ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi kegiatan kita belakangan ini adalah mengulangi atau membacakan tafsir dari ayat-ayat yang penting dari Al-Quran yang hendaknya segera diketahui oleh umat ini. Berikutnya ada sekelompok ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran, yaitu akhir dari surat Ali Imran, mulai dari ayat 190 sampai dengan ayat 200. Mari kita baca lebih dulu ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم
أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم tuflihun. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran yang ya kata pakar tafsir Ibnu Katsir, bukan kata pakar tafsir, yang menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam memberikan penjelasan atau memberitahukan tafsir dari 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran itu, sebagaimana saudara bisa membacanya di dalam kitab tafsirnya ya. Ibnu Katsir memuat hadis ini. Sebentar. Di mana ya? Astagfirullah.
Jadi dikatakan atau diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau Rasulullah SAW mengatakan bahwa para sahabat, para istri Rasulullah SAW menceritakan bahwa Rasulullah SAW setiap malam Bapak Ibu saudara sekalian, seusai tidur, setelah beliau bangun tidur, beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran ini sambil melihat ke arah langit. Setelah selesai berwudu, ya nanti kita kasih tahu waktu kita melihat tafsir dari ayat-ayat ini. Baik, kita lihat penjelasan dari para pakar tafsir tentang ayat-ayat ini tadi, yaitu tafsir dari surah Ali Imran surat yang ketiga ayat 190 sampai dengan ayat 200. Ini dulu sudah pernah disampaikan, kira-kira 6 atau 5 tahun yang lalu lebih lah. Ya, sekitar itulah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 190, inna sesungguhnya di dalam khalqi penciptaan as-samawati, langit itu, langit yang banyak itu. Ini bentuk kata jamak dari langit. Langit kalau satu as-sama, tulisannya as-sama'u pakai hamzah di belakangnya ya. Tapi kalau jamak karena as-sama atau langit itu termasuk jenis isim muannas, makanya bentuk jamaknya ya jamak muannas salim. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi itu, langit difirmankan oleh Allah dalam bentuk kata jamak karena memang langit itu jumlahnya banyak. Ada 7 langit. Sedangkan bumi cuma 1. Makanya Allah berfirman, berkalam dengan bentuk isim mufrad. Ini bentuk tunggal ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi wakhtilafi, dan dalam pergantian ya, wa dan ikhtilafi. Ini ada 2 kata. Huruf yang pertama dan atau wa, kemudian ikhtilafi pergantian. Ya, bisa juga ikhtilaf diartikan perselisihan. Ya, dalam hal ini lebih tepat dalam bahasa kita diterjemahkan pergantian ya. Dan dalam pergantian, nah kenapa di sini bentuk jar? Berarti ini mengikuti yang di depannya dari sini nih ya. Di dalam 1 penciptaan langit dan bumi. Nah ini semuanya bentuk majrur semua nih isimnya. Kemudian ini juga bentuk majrur. Wa dan di dalam, masih kembalinya ke sini. Ikhtilafi pergantian al-laili wan nahari, malam dan siang. Al-laili artinya malam, wa dan an-nahari siang. Dan dalam pergantian malam dan siang hari, di sana la ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada ayat. Ini bentuk kata jamak juga nih. Satu kalau bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya ayatun gitu tulisannya. Ini ininya panjang ini. Ya, kemudian yatun. Ininya enggak ada alifnya. Tapi kalau bentuk jamaknya ayatun gitu. Tapi di sini berbunyi ayatin. Kenapa? Karena ini pengaruh dari huruf jar yang di depan ini. Ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu, dan dalam pergantian malam dan siang hari, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat itu artinya tanda kekuasaan Allah. Liulil albab, liuli bagi yang mempunyai al-albab. Al-albab itu pikiran. Apa? Ya pikiran. Kalau bahasa kasarnya punya otak. Bagi orang yang masih punya otak dan otaknya waras,
sehat, bukan otak yang sakit. Kalau otak yang sakit itu kan otaknya orang gila. Maaf ya. Adalah kita yang sedang tertimpa penyakit gila, penyakit majnun. Itu orang yang majnun, orang yang gila itu pikirannya enggak normal. Enggak seperti kita. Nah, kita bersyukur kepada Allah diberi oleh Allah pikiran yang sehat. Nah, tapi pikiran manusia itu bisa diganggu oleh setan. Allah menciptakan dia sehat, tapi karena dia didekati setan, diganggu setan, dia bersahabat dengan setan, ya sudah, kacau pikirannya. Makanya kita bersahabat, berteman pun oleh Allah diajari. Kamu kalau mau berteman, bertemanlah dengan orang yang baik-baik. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Ya, berteman dengan para nabi. Nah, enggak ada nabi sekarang. Penggantinya para nabi ya para ulama. Jadi kita dengan para ulama itu harus berteman. Kita harus punya teman dari kalangan ulama. Harus. Terus dengan para syuhada, orang-orang yang mau berjuang menegakkan aturan Allah ini. Yang kalau mereka mati, mereka disebut orang yang syahid, ya, mati syahid. Nah itu, atau dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Teman-teman kita itu teman, kalau kita cari teman yang jujur, enak itu kan teman jujur. Dititipin apa-apa beres, ya. Gak akan dia berani mengambil titipan orang, gak akan. Karena as-siddiq, orang yang jujur atau orang yang suka kepada kebenaran, suka kepada kejujuran. Ya, kemudian yang terakhir kepada berteman dengan orang yang soleh. Itu ada di surat An-Nisa, nanti kita ketemu ayatnya ya. Jadi saudara, bagian pertama dari ayat yang selalu dibaca oleh Nabi kita setiap hari setelah beliau bangun tidur. Masya Allah, Masya Allah. Mengamalkan ini aja pun kita nggak bisa kok. Seringkali kita lupa. Iya apa iya? Iya. Padahal simpel aja. Kalau nggak hafal tinggal baca aja kok. Ini baca. Ambil lihat ke langit kan. Gini. Pakai HP kalau masih ngantuk-ngantuk gitu. Di HP kan ada mushaf juga ini. Nah. Begini nggak apa-apa. Kalau hafal alhamdulillah. Nggak hafal tiap hari dibaca nanti lama-lama hafal. Ya, gitu ya. Allah berfirman bahwa ini kenapa beliau melihat langit? Ya karena ayat pertama berbicara tentang langit. Kira-kira begitu. Kira-kira loh ya, ini penjelasannya nggak ada ini. Soalnya riwayatnya hanya mengatakan Rasulullah SAW itu kalau bangun tidur ya beliau mengusap muka lebih dulu ya. Kemudian mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur dan seterusnya. Tapi beliau turun setelah baca doa-doa tidur, bangun tidur beliau turun ke kamar mandi. Kalau kita kamar mandi, kalau dulu beliau enggak punya kamar mandi. Orang rumahnya satu petak gini aja kok. Sama pengimaman ini lebih besar pengimaman kita kok. Rumah Rasul itu. Loh. Rumah Rasul. Itu cuma satu kotak. Ya Allah, yang kata riwayat itu kalau beliau baring, kepalanya itu kena tembok, kakinya kena tembok. Kalau beliau berdiri, kepalanya juga bisa menyentuh tembok. Jadi kotak kubus. Masya Allah. Itu pemimpin umat sedunia. Pemimpin umat Islam sedunia. Sepanjang masa. Dan nanti di surga, di akhirat beliau menjadi pemimpin para nabi. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, sahabat kita yang orang-orang Nahdien suka banget kalau kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Senang banget itu. Ya, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Karena Nabi mengajari kita nggak pakai Sayyidina. Nabi mengajari kita tuh nggak pakai Sayyidina loh. Saking rendah hatinya beliau. Itu kata orang NU begitu. Kenapa Nabi mengajarinya nggak pakai Sayyidina? Oh, Nabi itu orang yang rendah hati.
Jadi beliau tuh nggak mau meninggikan dirinya sendiri. Kalau kita kan suka meninggikan diri kita sendiri. Kita itu sering begitu kan. Kita nggak mampu sebetulnya, tapi kita memaksa diri gitu. Nah, kita tuh suka kayak gitu kita ini. Nabi itu nggak begitu. Makanya dia mengajarkan pada umatnya nggak pakai Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu. Tapi para ulama dari kalangan Nahdiyin itu nggak mau mereka. Orang Abu Bakar saja Sayyid kok, apalagi Rasulullah. Ya, Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu. Sayyidnya para nabi dan para rasul kok. Jadinya nabi, kalau kita bersolawat pada nabi ya pakai dong Sayyidina gitu loh. Itu dari kalangan Nahdiyin, kita hormati pendapat mereka. Dan saudara juga boleh aja berselawat. Cuma sebaiknya kata guru saya, kalau dalam sholat ya bunyi bacaan yang Nabi ajarkan dalam sholat itu ya seperti itu, nggak usah dirubah-rubah. Tapi kalau khotbah, pidato ya isi ceramah nggak apa-apa pakai Sayyidina, nggak apa-apa. Bagus itu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Nggak pakai juga nggak berdosa. Tapi kamu kalau di kalangan orang NU kamu nggak bilang Sayyidina, wah ini orang Muhammadiyah ini pasti ini. Gitu. Ya sudah nggak apa-apa lah, itu opini masyarakat Muslim di Indonesia ini. Saudara sekalian, ini ya kata para pakar tafsir mengenai ayat 190 ini. Nah ini Imam Ibnu Tafsir meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani terlebih dahulu. Qala At-Tabrani, telah berkata Imam At-Tabrani, salah seorang ahli hadis, imam ahli hadis, an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas dengan sanadnya, kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas berkata begini, atat, telah datang Quraisyul Yahud, Quraisynya Yahudi, orang Quraisy tapi dia Yahudi, atau apa namanya, mungkin ada arti lain dari Quraisyun ya. Quraisy itu biasanya diartikan ya nama suku. Telah datang seorang Yahudi, gitu namanya ya. Faqalu, lalu mereka orang-orang Yahudi ini rupanya tidak hanya satu, datang lalu berkata kepada Ibnu Abbas, ya, bima ja'akum Musa, dengan apa telah datang kepada kalian Nabi Musa? Nabi Musa datang kepada kalian dengan membawa mukjizat apa? Qalu, mereka para sahabat menjawab, asahu. Nah, Nabi Musa telah datang dengan membawa tongkatnya, wayaduhu, dan tangannya, baidau, yang berwarna putih, linnadirin, bagi orang-orang yang melihat. Ini mukjizat Nabi Musa kan ada banyak. Nah, tongkatnya itu mukjizat beliau, bukan sembarang tongkat itu. Nah, tongkat kita nggak bisa jadi apa-apa. Tongkat Nabi Musa itu bisa dipakai untuk membelah laut. Laut itu bisa dibelah, dipukulkan tek gitu aja, terbelah laut itu dengan izin Allah. Ya, kemudian bisa memecah batu dipecah, dipukulkan itu terpecah, keluar airnya dari batu. Tuh. Dan tangan beliau, kalau tiba waktunya Allah perintahkan Musa, masukkan tanganmu ke dalam saku. Nah, kemudian keluarkan, perlihatkan kepada orang apa yang kamu ambil dari dalam sakumu. Keluarkan. Menyala ini Pak, tangannya ini kayak neon itu kira-kira, kayak ini menyala ini, bersinar. Kalau kita kan nggak bisa masuk saku, nggak bisa menyala, nggak ada lampunya itu. Ya ini. Kemudian wa atawun nasara, dan mendatangilah mereka kepada orang Nasoro. Ya sebentar. Ini saya agak keliru rupanya di sini ya. Saya ulangi ya. Ibnu Abbas bercerita, atat Quraisyun al-Yahuda. Atat, telah datang Quraisyun, orang Quraisy, jadi sahabat Nabi, orang-orang Quraisy datang kepada al-Yahuda, orang Yahudi. Jadi orang Yahudi didatangi oleh sahabat Nabi. Lalu faqalu, mereka orang-orang Quraisy itu berkata kepada
orang Yahudi tadi. Orang Yahudi, bima ja'akum Musa, dalam kitab sucimu Nabi Musa itu dulu datang dengan membawa apa? Datang kepada kalian dengan membawa apa dia? Qalu, orang-orang Yahudi itu menjawab, ya, asahu wa yaduhu baydha'u linnadirin. Nabi Musa datang dengan bawa tongkatnya dan tangannya yang bisa berwarna putih, berubah menjadi putih, bersinar bagi kepada orang-orang yang melihatnya. Wa atawu, dan kemudian mereka orang-orang Quraisy itu mendatangi an-Nasara, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani didatangi pada kali yang lain. Ya, lalu faqalu, lalu orang-orang Quraisy itu berkata, para sahabat berkata kepada orang-orang Nasrani. Jadi di Madinah pada waktu itu ada orang Nasrani, orang beragama Nasrani, seperti halnya di Indonesia ini banyak orang beragama Nasrani. Ya, ada juga orang Yahudi. Jadi zaman Nabi dulu orang Yahudi itu ada, hidup bersama bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu setelah datang kepada orang Nasrani, orang-orang sahabat Nabi ini berkata begini, kaifa kana Isa? Kaifa kana, bagaimana keadaan Nabi Isa? Bagaimana tentang Nabi Isa menurut ajaran kamu wahai orang-orang Nasrani dalam kitab sucimu? Kitab suci Injil yang kamu yakini, kamu imani itu. Nabi Isa dulu apa mujizatnya? Qalu, mereka orang-orang Nasrani menjawab, karena adalah Nabi Isa itu, karena Isa ini maksudnya Nabi Isa. Tapi menurut orang Nasrani sekarang ini berubah menjadi Yesus. Ya. Nabi Isa itu ya Yesus, Isa Al-Masih ya Yesus Kristus itu. Ya, menurut keyakinan orang Nasrani begitu ya. Kemudian kata orang Nasrani, karena adalah Isa Al-Masih itu yubriul akmah. Dia itu orang yang bisa membebaskan atau yang menghilangkan al-akmaha, kebutaan. Dia bisa mengobati orang yang buta matanya. Masya Allah. Zaman sekarang di dunia ini Pak, di seluruh dunia, seluruh spesialis, walaupun dia profesor, doktor, ya, spesialis mata, konsultan retina lagi misalnya, nggak bisa mengobati orang yang sudah buta Pak, nggak bisa. Hanya Nabi Isa saja yang bisa. Kemudian wal abros, dan Nabi Isa bisa mengobati orang yang sakit lepra. Ya, yang sudah putus-putus tangannya itu dikembalikan lagi utuh, bisa. Orang sakit lepra kan kalau dibiarin dia bisa hilang nih jarinya, putus dimakan oleh bakteri lepra itu. Wa yuhyil mauta, dan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, setelah orang-orang Quraisy datang kepada orang Yahudi seperti itu, jawabannya, pada orang Nasrani seperti itu, jawabannya fa'atawun nabiyya, lalu akhirnya mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi, ud'u lana rabbaka yaj'alu lana sofa zahaba. Wah, ini riwayat ini dipersisikan oleh para ulama ya. Mereka mengatakan bahwa cerita dalam hadis ini cerita tentang orang-orang Quraisy di zaman Nabi dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, makanya di sini dikatakan Quraisyun, orang Quraisy yang masih belum masuk Islam, belum menjadi sahabat Nabi. Belakangan mereka menjadi sahabat Nabi, masuk Islam ya. Waktu mereka belum masuk Islam, mereka datang kepada orang Yahudi, jawab seperti itu. Datang kepada orang Nasrani, jawab begitu pertanyaan mereka. Ketika mereka datang kepada Nabi, apa permintaan orang Quraisy kepada Nabi? Mereka mendatangi Nabi, faqalu, lalu mereka berkata kepada Nabi, ud'u lana, berdoalah engkau Muhammad untuk kami, rabbaka, kepada Rabbmu, kepada pemeliharamu, kepada Allah Tuhanmu. Ya ja'alu, agar Allah menjadikan lana untuk kami as-sofa, bukit sofa. Waktu itu sofa itu masih berupa bukit. Kalau sekarang sudah jadi bangunan, sudah bersemen itu. Agak naik gitu kan ya. Ya, yang pulang haji ada enggak nih? Belum ada ya. Nah, sofa kan bangunan gini aja, lantai gitu tapi agak naik ke atas. Sofa, bentuk sofa, bukit sofa itu jadikanlah zahaban, emas katanya. Fada'a rabbahu, maka Nabi pun berdoa kepada Allah, Rabbnya, kepada Allah. Ya Allah, orang-orang ini meminta kepada engkau ya Allah supaya engkau mengubah bukit sofa ini menjadi bukit emas, supaya mereka bisa rebutan emas di situ rupa-rupanya. Ini orang Quraisy, kafir Quraisy waktu itu dah.
Nah, lalu kata riwayat ini, fanazalat, lalu turunlah berkenaan dengan peristiwa itu hadhil ayat ini. Saudara, kenapa riwayat ini diperselisihkan oleh ulama? Ini surat Ali Imran, ini surat Madaniyah. Hadis ini berbicara tentang keadaan di Mekah, enggak klop ini hadis ini. Itu kata mereka begitu. Karena kenapa? Ayat ini menurut hadis ini tadi turun berkenaan dengan peristiwa tadi. Turun ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Wahai Muhammad, kalau kamu ditanya oleh orang-orang Quraisy itu, Nabi Musa datang dengan membawa mukjizat ini, Nabi Isa datang membawa mukjizat ini. Lah mukjizat kamu apa wahai Rasul? Wahai Muhammad, kata mereka. Ya. Kalau kamu betul seorang nabi, betul seorang rasul, kamu minta kepada Allah supaya mengubah bukit Sofa jadi emas, tanah bukit Sofa menjadi emas, bukan jadi tanah emas, bukan. Betul-betul dibuat dari emas gitu. Mereka baru percaya nanti katanya. Allah turunkan ayat ini, Muhammad jawab aja ini, bacakan ayat ini kepada mereka. Nah, ini enggak cocok ini ayat itu turun di Madinah kok dibacakan pada orang Mekah. Gitu enggak pas ya, menurut sebagian ulama begitu. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari, sungguh di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempunyai pikiran. Fal yatafakkaru fiha, maka hendaknya mereka manusia ini berpikir, tafakkur fiha tentang langit. Ketika mereka melihat langit, ada yang mereka tafakkur. Pernahkah kita tafakkur? Tafakkur itu berpikir. Jadi kata Ibnu Katsir, ayat ini itu menyuruh kita tafakkur tentang langit. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, kemudian ini kata Ibnu Katsir ini. Ibnu Katsir mengatakan wahada, dan ini hadis muskilun. Ini hadis yang muskil ini. Ini hadis yang meragukan ini. Ini betul hadis kah apa bukan hadis ini? Fa inna hadhil ayat, karena sesungguhnya ayat ini, fa inna hadhil ayata madaniyah, ini ayat madaniyah, wa su'aluhum, dan pertanyaan mereka ayakuna, bahwa adalah as-sofa, mereka kepingin bukit Sofa zahaban menjadi emas, karena di Makkah, itu kejadiannya di Mekah. Bagaimana bisa? Wallahu a'lam. Tapi Ibnu Katsir seorang ulama yang ilmunya luar biasa. Kita ini, apalagi saya, nggak ada apa-apanya dibandingkan Ibnu Katsir itu. Tapi Ibnu Katsir itu tetap menuliskan hadis ini, walaupun hadis ini dhaif. Ini hadis ini. Wa fihi, dan di dalam hadis ini ada rawi yang bernama Yahya Al-Hammani, wa huwa dhaifun, dan dia ini orang yang dhaif. Hafalannya lemah, nggak kuat hafalannya. Tapi karena ini hadis, tentu dalam kitab hadis, hadisnya Imam At-Tabrani, oleh Ibnu Katsir tetap dinukil, diambil yang pentingnya. Bahwa menurut hadis ini, ayat ini adalah ayat yang menyuruh kita berpikir tentang langit. Jadi langit diciptakan itu, kamu lihat dulu, langit, Allah bikin langit sebagai atap dunia ini. Nah, sampai kalau kita lihat langit masjid ini kan bikinan orang ini. Orang aja bisa bikin seperti ini, bagus ya. Kok bisa ngecat kayak gitu, caranya bagaimana ya, itulah. Ya sampean bukan ahlinya ya bingung. Kalau datang ahlinya sebentar aja ada kerja tek jadi dah itu. Nah, saya bukan ahlinya, saya suruh bikin itu juga saya nggak bisa, bukan ahlinya saya. Nah, jangankan bikin kusen ini aja aku nggak bisa kok. Ini bikin kusen ini loh, nggak bisa aku. Ya, nah itu ahlinya itu. Nah saudara sekalian, walaupun ini hadis dhaif, Ibnu Katsir dihargai ini, diambil dari kitab Tabrani, ditulis dalam kitab tafsirnya, lalu beliau mengomentari ini hadis ini muskil ini hadis yang meragukan. Kenapa? Karena ayat ini ayat Madaniyah, tapi pertanyaan mereka ini terjadinya di Mekah. Tapi walaupun begitu, beliau tetap mengucapkan, ditulis dalam kitabnya, lalu beliau komentar terakhirnya bilang apa? Wallahu a'lam, Allah yang mahal tahu, Allah yang lebih tahu. Ya, pokoknya ada hadis ini saya kasih tahu kamu. Nah, lalu sekarang Ibnu Katsir menerangkan. Nah, ini penjelasannya ya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit, maksudnya sesungguhnya tegaknya penciptaan langit ya.
Sesungguhnya pada apa yang Allah telah menciptakan langit, di langit ya, inna fima khalaqa fis samawati minal malaikah wasyamsi ya wal qamari wan nujumi was sahab. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit itu kita disuruh tafakur. Di langit itu bukan hanya langit yang kita lihat dengan mata kita. Di sana ada malaikat sana. Malaikat itu tinggalnya di langit semuanya. Sebagainya tinggal di bumi karena diperintah oleh Allah untuk bertugas di bumi. Tapi mereka asalnya itu penduduk langit itu. Makhluk langit itu. Demikian juga matahari, demikian juga bulan, demikian juga bintang-bintang dan awan. Awan itu tinggalnya di langit sana, di atas sana. Gak ada awan di tanah sini, gak ada. Nah, pesawat-pesawat itu terbang itu melintasi awan itu. Ya, enggak sampai ke langitnya sana, atas sekali enggak ada. Belum ada, kecuali pesawat luar angkasa. Pesawat yang bisa melewati gravitasi bumi. Jadi dia kalau jatuh enggak ke bawah tapi terapung-apung di atas langit sana. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit, baik itu langit itu sendiri maupun malaikat maupun matahari dan lain-lain, wal ardi dan di dalam penciptaan bumi, maksudnya wa fi khalqil ardi wa ma fil ardi minal jibal ya, dan tentang bumi, tentang penciptaan bumi ya, dan apa yang ada di bumi, wa ma fil ardi minal jibal berupa gunung-gunung, wal buhur dan lautan-lautan, wasyajar dan tumbuh-tumbuhan pohon-pohonan, wad dawab dan segala macam binatang yang melata termasuk manusia. Manusia dalam istilah orang Arab disebut dawab juga, makhluk yang melata. Walaupun dia jalan kaki tapi termasuk dawab itu. Ular, buaya itu kan juga jalan di bumi ini. Nah, itu disebut dawab juga. Manusia juga dawab juga. Makhluk Allah yang hidupnya di bumi, berjalan kaki melata di bumi. Itu di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ma fihima dan apa yang ada pada keduanya, minal ajaib berupa keajaiban-keajaiban. Inna fi khalqis samawati wal ard ya. Maksud ayat ini, hadhihi ini ya, dalam penciptaan langit yaitu firtifaiha ya, dalam meninggikannya langit, wa tisaiha dalam luasnya langit, wa ma fihima dan apa yang ada pada langit dan bumi, minal ayati berupa ayat-ayat Allah ya, al musyahadah yang bisa disaksikan, al azimah yang besar, min kawakib berupa bintang-bintang as-sayyarat, bintang-bintang sayyarotin yang berjalan, wasawabit dan bintang-bintang yang tetap di tempatnya, wabiharin dan lautan-lautan, wajibalin dan gunung-gunung, wa asjarin dan pohon-pohon, wa nabatin dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya, wa zuru'in dan tanaman-tanaman ya, tanaman-tanaman di kebun-kebun gitu, wasimar dan juga buah-buahan, wa hayawan dan hewan-hewan, wa ma'adin dan tambang-tambang, ada tambang nikel, ada tambang emas, tambang perak, tambang batu bara dan sebagainya, wa manafi dan berbagai manfaat yang muhtalifatil alwan ya, dan bermacam-macam warnanya, wa ta'um demikian juga makanan-makanan ya. Di dalam penciptaan langit dan bumi yang berisi macam-macam tadi itu, waqtilafil laili wan nahar dan juga dalam pergantian malam dan siang, maksudnya wa fi taqallubil laili wan nahar dan dalam bolak-baliknya malam dan siang. Sekarang siang, nanti malam, besok siang lagi. Terus. Yani maksudnya bil maji'i wadhihabi waziyadati wan nuqsan, dalam datangnya siang dan malam, dalam perginya siang dan malam, dalam bertambahnya siang dan bertambahnya malam, dan dalam berkurangnya siang dan berkurangnya malam. Malam kadang-kadang lebih panjang daripada siang, siang kadang-kadang lebih panjang daripada malam. Itu berulang-ulang terus. Di dalam semuanya itulah ayatin, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maksudnya la alamatin, sungguh ada tanda-tanda liwahdaniyatihi, bagi keesaan Allah. Hanya Allah lah yang bisa mengatur langit yang luas tadi dengan segala macam makhluk yang ada di sana, dan yang mengatur bumi ini dengan segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Semuanya itu hanya Allah saja yang bisa. Tidak ada satu pun yang bisa seperti Allah. Makanya di dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam pergantian siang dan malam ada tanda-tanda dalalatin, ada tanda-tanda ala kudratihi ta'ala, atas kekuasaan Allah yang maha tinggi.
Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang mempunyai pikiran, yakni lidzawil uqul, bagi orang yang mempunyai akal, lidzawil uqul minan nas, bagi orang yang mempunyai akal dari kalangan manusia. Ai yaitu al-uqul at-tammah, akal yang sempurna, kata Ibnu Katsir. Az-zakiyah, akal yang cerdas, ya, alati yang tudrikul asya, mampu mencapai segala sesuatu bihaqaiha, dengan hak-haknya, ala jaliha, atas kemahabesaran Allah. Itu begitu. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi ada kekuasaan Allah di situ. Sehingga tidak ada berhala apapun yang bisa menciptakan langit dan bumi. Tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi dan mengatur langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tidak ada. Jadi sudah betul kita semua ini memilih Islam sebagai keyakinan kita, memilih Allah sebagai Tuhan kita, memilih Nabi Muhammad, mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah yang terakhir, Nabi Allah yang terakhir yang kita imani dan kita ikuti perilaku beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Ya, makanya saudara harus usahakan bisa membaca ayat ini setiap hari bangun tidur. Ya, kecuali kalau pas lupa ya sudah, lupa mau apa lagi. Atau bangunnya kesiangan, udah gak sempat lagi sudah bacain ya, ya sudah. Astagfirullahaladzim, itu aja sudah. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita semuanya kesabaran untuk tetap mau menuntut ilmu, siapapun yang mengajarkan ilmu itu kepada kita. Selagi yang diajarkan itu baik dan benar. Semoga kita diberi oleh Allah keikhlasan di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Semoga Allah memberi kesehatan dan kekuatan untuk beribadah kepadanya, memberi rezeki yang luas dan halal, memberi rezeki yang barokah dan banyak tapi barokah, dan beri kepada kita semuanya istiqomah serta husnul khotimah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.